Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi penalaran karangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun materi akan disampaikan oleh Adriana Rataboku, saya Vanessa Ajeng Saputri, Warta Kinanti, dan Wildan Naufal Nafis. Apa sih penalaran karangan itu? Penalaran karangan adalah proses berpikir logis untuk mengaji hubungan-hubungan fakta yang terdapat dalam karangan sampai menghasilkan suatu simpulan yang berupa pengetahuan atau pengertian baru. Adapun ciri penalaran karangan ada 3. Yang pertama, proses berpikir logis. Yang kedua, bersifat analitik atau berdasarkan langkah-langkah tertentu. Dan yang ketiga adalah rasional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami bernama Adriana. Yang berikut unsur-unsur penalaran karangan. Unsur penalaran karangan yang pertama yaitu topik, yaitu ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik. Yang berikut dasar pemikiran, pendapat atau fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang berikut proposisi. Proposisi dibedakan menjadi 8 bagian. Yang pertama, proposisi empirik. Yang kedua, proposisi mutlak. Yang ketiga, proposisi hipotetik. Yang keempat, proposisi kategoris. Yang kelima, proposisi positif universal. Yang keenam, proposisi positif parsial. Yang ketujuh, proposisi negatif universal. Yang kedelapan, proposisi negatif parsial. Proses berpikir ilmiah yaitu terarah menuju suatu kesimpulan, logika yaitu metode penalaran, sistematika yaitu proses berpikir ke dalam suatu kesatuan, permasalahan yaitu pertanyaan yang harus dijawab, variabel yaitu unsur satuan pikiran dalam sebuah topik, analisis, pembahasan atau penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi mengklasifikasi, mencari hubungan, membandingkan, dan lain-lain. Pembuktian atau argumentasi yaitu proses pembenaran proposisi. Hasil yaitu akibat dari sebuah analisis. Kesimpulan yaitu hasil pembahasan. Jenis-jenis penalaran. Yang pertama yakni penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta bersifat umum, disertai pembuktian khusus, dan diakhiri dengan simpulan khusus yang berupa prinsip. Penalaran deduktif dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yakni silogisme kategoris, merupakan silogisme yang terdiri dari 3 proposisi atau premis kategoris. Silogisme ini memiliki premis mayor berupa kategoris yang menjadi predikat, sedangkan premis minor menjadi subjek. Yang kedua yakni silogisme hipotesis, merupakan silogisme yang premis mayornya berupa keputusan hipotesis dan premis minornya merupakan pendapat atau argumen. Yang ketiga yakni silogisme alternatif, merupakan silogisme yang premis mayornya merupakan premis alternatif dan premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya dan kesimpulannya menolak alternatif yang lain. Dan yang terakhir entimen, yaitu silogisme yang dipendekkan atau kesimpulan dari silogisme. Pada penalaran entimen, kesimpulan dirumuskan hanya dengan satu premis. Jenis penalaran kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus. Penalaran induktif pada dasarnya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, generalisasi, yaitu proses penalaran yang bertumbuh pada pernyataan yang mempunyai sifat tertentu dan menghasilkan kesimpulan umum. Dapat dibuktikan dengan fakta, contoh, dan data statistik. Yang kedua, yaitu analogi, dengan membandingkan 2 hal yang memiliki banyak persamaan, kemudian ditarik kesimpulan. Dan yang ketiga adalah kausalitas, yaitu proses berpikir yang diawali dengan peristiwa yang dianggap akibat, kemudian menuju sebab-sebab yang menimbulkan akibat tersebut. Terdapat 2 pola dalam penalaran hubungan kausalitas, yaitu yang pertama, sebab ke akibat, yaitu dari peristiwa sebab menuju kesimpulan. Dan yang kedua adalah akibat ke sebab, yaitu dari peristiwa akibat menuju penyebab. Salah nalar. Salah nalar yaitu gagasan, perkiraan, kepercayaan, atau kesimpulan yang keliru atau sesat.
Ada 8 macam salah nalar dalam karangan. Yang pertama yakni deduksi yang salah, yang kedua generalisasi yang terlalu luas, yang ketiga pemikiran atau ini atau itu, yang keempat salah nilai atas penyebab, yang kelima analogi yang salah, yang keenam argumentasi bidik orang, yang ketujuh meniru-niru yang sudah ada, dan yang kedelapan penyamarataan para ahli. Isi karangan yaitu karya ilmiah berisi ilmu pengetahuan dan teknologi, membahas permasalahan, pembahasan, dan pembuktian. Dalam bagian ini akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan fakta, generalisasi, spesifikasi, klasifikasi, perbandingan dan pertentangan, sebab akibat, analogi, dan perkiraan atau ramalan. Simpulan. Data yang dianalisis dan dievaluasi akan menghasilkan fakta. Fakta hasil analisis dapat diinterpretasikan menjadi suatu simpulan yang berupa yang pertama, implikasi. Simpulan yang bersifat melibatkan data. Yang kedua, inferensi. Berdasarkan analisis yang bersumber pada referensi atau rujukan. Yang ketiga, tindakan simpulan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari suatu kajian. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.